sejahtera bagi kita semuanya. Semangat pagi dan salam sehat. Perkenalkan, saya Betoli Papahan SPD, pengajar di UPTD SMP Negeri 3 Mendo Barat. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di negara Indonesia yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, dalam sistem demokrasi ini diharapkan setiap rakyat itu bisa terlibat dan ambil bagian di dalam penentuan keputusan-keputusan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang berdampak untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam kurikulum Merdeka ini ada yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang sering kali disebut dengan P5. Nah, P5 ini diharapkan dapat membentuk atau membekali setiap peserta didik untuk memiliki karakter-karakter profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi. Adapun keenam dimensi ini adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua adalah berkebinekaan global. Ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah kreatif. Dan yang keenam bernalar kritis. Nah, UPTD SMP Negeri 3 Mendo Barat juga sudah menerapkan kurikulum Merdeka, sehingga kegiatan pembelajaran P5 juga sudah diterapkan. Nah, semester ini kegiatan P5 mengambil tema Suara Demokrasi. Dan subtema pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS atau Pilkasis sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Spenta Moba. Adapun latar belakang dipilihnya tema ini adalah berdasarkan pengamatan dokumen-dokumen OSIS di tahun-tahun sebelumnya, diketahui bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS hanya dilakukan dengan mengundang beberapa perwakilan siswa dan guru saja. Sehingga hal ini membuat bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ini tidak bersifat umum dan terbuka bagi seluruh warga sekolah. Oleh karena itu, di tahun ajaran yang baru ini, sekolah melakukan inovasi di dalam Pilkasis dengan pemilihan yang bersifat umum dan secara langsung oleh seluruh warga sekolah layaknya pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada proyek ini, peserta didik diajak untuk mengenal dan belajar tentang demokrasi secara nyata pada lingkungan sekolah. Sistem demokrasi dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dicoba untuk dipraktikkan oleh peserta didik di sekolah melalui kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS atau Pilkasis. Melalui proyek ini, peserta didik dapat merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi satuan pendidikan atau dunia kerja nantinya. Ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Di tahap pengenalan ini semua peserta didik akan diajarkan oleh fasilitator mengenai konsep-konsep penting, mengenai apa itu demokrasi, apa itu organisasi, apa itu kepemimpinan, visi dan misi, serta yang secara khusus adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Individu menjadi masyarakat, masyarakat membuat kesepakatan, jadilah namanya pemerintahan. Tahap pengenalan ini berlangsung selama 25 jam pelajaran yang terdiri dari aktivitas 1 sampai aktivitas 5 dan diampu oleh fasilitator yang sudah ditetapkan sesuai dengan rapat Dewan Guru. Selain berlangsung di sekolah, kegiatan pembelajaran pada P5 ini juga berlangsung di luar lingkungan sekolah, yaitu di mana peserta didik diberikan penugasan-penugasan tertentu secara berkelompok. Hal ini bertujuan untuk membangun profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik, yaitu dimensi gotong royong. Tahap yang kedua adalah tahap kontekstual. Melalui serangkaian tahapan kontekstual ini, peserta didik akan dibekali oleh fasilitator bagaimana melakukan simulasi proses demokrasi berlangsung. Kegiatan pembelajaran pada tahap kontekstual ini berlangsung selama 20 jam pelajaran, yaitu dimulai dari aktivitas 6 sampai aktivitas 9. Visi kami adalah meningkatkan hobi
Secara berkelompok, peserta didik akan melaksanakan simulasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, di mana sebelum itu berlangsung, mereka terlebih dahulu menentukan visi dan misi, program kerja, penentuan KPU dan KPPS, serta pelatihan membuat surat suara, bilik suara, dan kotak suara. Sehingga nantinya di tahap aksi, mereka telah siap untuk melakukan secara nyata. Sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dan yang ketiga adalah tahap aksi. Dalam tahap aksi ini, simulasi yang sudah dilakukan di tahap kontekstual akan secara nyata mereka lakukan. Sebelum penetapan calon ketua dan wakil ketua OSIS, maka terlebih dahulu ditentukan petugas KPU atau Komisi Pemilihan Umum dan KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan selanjutnya adalah Hansip. Perkenalkan, kami dari anggota KPU. Di sini kami akan menyampaikan pencabutan nomor urut calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2024-2025. Langsung saja kepada calon ketua OSIS untuk memajukan ke depan. Berdasarkan pencabutan nomor yang sudah dilakukan pihak KPPS, paslon nomor 1 oleh Amila Kasmarani dan Tijan Darori, nomor 2 oleh Febrianti dan Rehan, nomor 3 oleh Jumadil dan Anggi. Selanjutnya, paslon yang sudah terpilih akan mengikuti 2 agenda kerja. Yang pertama adalah kampanye. Setiap paslon akan mengkampanyekan visi, misi, dan program kerja mereka selama menjabat nantinya. Dan yang kedua adalah debat antara ketiga paslon. Debat ini berlangsung di Aula Spenta Moba dan diikuti oleh seluruh siswa, bahkan juga guru dan tenaga kependidikan. Ketiga pasangan calon akan diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kritis, dan salah satunya adalah mempertanyakan apa program unggulan ketiga paslon ketika mereka terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS nantinya. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari moderator tadi. Program unggulan saya adalah melakukan germas alias gerakan. Yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba, yaitu pencoblosan. Nah, pencoblosan ini dilakukan di salah satu ruangan yang berfungsi sebagai TPS. Orang yang memiliki hak suara adalah guru, siswa, pegawai, dan karyawan sekolah lainnya. Petugas KPPS terlebih dahulu memverifikasi pemilih yang sudah datang melalui daftar pemilih tetap atau DNT, lalu memberikan kertas suara, mengarahkan pemilih ke bilik suara, dan memasukkan surat suara yang sudah dicoblos ke dalam kotak suara, mencelup jari ke tinta sebagai bukti sudah mencoblos. Anggota KPPS, KPU, dan paslon juga ikut di dalam mencoblos. Pencoblosan ini dilakukan dengan mencoblos gambar kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS yang dipilih. Kertas suara dikatakan sah apabila pencoblosannya sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya dilakukan proses penghitungan suara yang berlangsung di TPS oleh panitia dan didampingi saksi dari masing-masing paslon. Saya dari KPU ingin menyampaikan hasil pemungutan suara dari calon ketua dan wakil ketua OSIS. Selanjutnya, KPU akan mengumumkan hasil pemungutan suara di hadapan seluruh warga sekolah. Setelah melewati suasana yang menegangkan saat proses penghitungan suara, maka terpilih salah satu calon ketua dan wakil ketua OSIS untuk masa bakti 2024-2025, yaitu dengan rincian perolehan suara dari masing-masing kandidat sebagai berikut. Paslon 1 memperoleh 29 suara, Paslon 2 90 suara, Paslon 3 15 suara, dan yang tidak sah 5 suara. Calon ketua dan wakil ketua OSIS dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Febri dan Rehan. Nah, tahap yang keempat adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Saya semangat dalam kegiatan P5 karena kami dilibatkan aktif dalam setiap tahapan P5 ini. Saya sangat senang adanya kegiatan P5 ini karena dapat mengeksplorasi ilmu dan pengetahuan saya dan mewujudkannya di kehidupan nyata. Selama pelaksanaan P5 ini juga terdapat begitu banyak tantangan. Di antaranya adalah sumber daya yang kurang memenuhi, waktu yang terlalu singkat, kendala komunikasi antara fasilitator dengan tim P5, dan juga masalah dana. Demikianlah pemaparan saya mengenai praktik baik P5 tentang suara demokrasi yang sudah diterapkan di UPTD SMP Negeri 3 Mendo Barat. Yang pastinya tema ini memberikan begitu banyak manfaat, baik bagi peserta didik maupun kepada guru ataupun tenaga kependidikan. Nah, salam sehat, semoga bermanfaat dan semangat berbagi.